Halo anakku tersayang, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan berbahagia ya. Bu Guru akan menceritakan dongeng untuk kalian. Dongeng kali ini berjudul Si Kancil dan Kura-Kura. Lalu bagaimana dengan dongeng Si Kancil dan Kura-Kura? Nah, dengarkan baik-baik ya. Di suatu hutan hidup seekor kancil. Suatu hari, ia hendak pergi ke sungai untuk minum. Di tengah perjalanannya, ia melihat seekor kerbau, ibu rusa, dan kura-kura sedang berkumpul. Si kancil bertanya-tanya, mengapa ketiga binatang tersebut bisa akrab. Si kancil pun memberanikan diri bertanya, "Hei kura-kura, kenapa kamu bisa akrab sekali dengan mereka?" Kerbau yang ada di perkumpulan itu menjawab, "Kau tanya kenapa?" Jawabnya, "Karena kura-kura sangat baik dan tidak pernah sombong." Mendengar jawaban tersebut, si kancil tidak percaya. Ia kemudian pergi meninggalkan kura-kura dan menemui ibu rusa. Ketika menemui ibu rusa, si kancil melontarkan pertanyaan yang sama. "Ibu rusa, tadi aku melihat kamu sangat akrab dengan kura-kura, bagaimana bisa?" "Ya memang bisa. Kenapa tidak? Kura-kura sangat baik." "Memangnya kenapa, Cil?" tanya ibu rusa kepada kancil. Kancil tidak menjawab pertanyaan ibu rusa tersebut. Ia kemudian pergi meninggalkan ibu rusa dan bergumam penuh rasa iri di dalam dirinya. "Kenapa sih semua berpihak pada kura-kura? Kenapa tidak ada yang mengatakan aku baik?" tanyanya pada diri sendiri dengan nada kesal. Kancil berdiam diri sebentar. Ia kemudian mendapat ide agar kura-kura dijauhi teman-temannya karena kancil memang menginginkan hal itu. Kancil ingin hanya dirinya yang punya teman dan kura-kura tidak. Kancil bergegas menemui kerbau dan berkata, "Kerbau gawat sekali ini. Kamu harus hati-hati dengan kura-kura ya." "Lah, memangnya kenapa, Cil? Tadi aku melihat si kura-kura itu membawa minum untuk seekor merpati. Namun setelah si merpati meminum minuman yang diberi kura-kura, ia kejang-kejang dan mati." Kura-kura bukannya bertanggung jawab, ia malah meninggalkan si merpati yang kejang itu bahkan sampai membiarkannya mati. Mendengar cerita si kancil, kerbau lantas sangat ketakutan. Padahal cerita kancil adalah cerita bohong dan karangannya saja. "Ah, kalau begitu aku tidak mau berteman lagi dengan kura-kura," kata kerbau. Kancil tertawa girang di dalam hatinya karena berhasil membohongi kerbau. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya untuk menemui ibu rusa. Ketika bertemu ibu rusa, si kancil pun menceritakan yang tidak-tidak tentang kura-kura. "Ibu rusa, kesini sebentar," teriak si kancil dengan keras. "Ada apa, Cil?" tanya ibu rusa. "Aku harap kamu menjaga anak-anakmu dengan lebih hati-hati mulai sekarang. Aku tadi melihat kura-kura memberi buah kepada anak tupai. Akan tetapi tak lama kemudian mereka mati." Dengan bahagianya kura-kura langsung tertawa melihat hal itu, bukannya bertanggung jawab karena ada anak tupai yang mati. Awalnya ibu rusa tidak percaya. Namun karena si kancil berhasil meyakinkan, ibu rusa pun bergidik merinding. "Tak kusangka, tega sekali dia melakukan yang seperti itu. Terima kasih ya Cil sudah mengingatkanku," kata ibu rusa kepada kancil. Semenjak kancil menceritakan berita bohong tersebut tentang kura-kura, kura-kura pun dijauhi teman-temannya. Kura-kura merasa curiga dan sedih dalam waktu bersamaan dengan hal tersebut, terlebih karena sekarang ia tak memiliki teman. "Kenapa dengan teman-temanku? Mengapa mereka semua menghindariku?" gumam kura-kura dengan sangat sedih. Ia berusaha mencari tahu dengan bertanya kepada kancil. "Kancil," sapa kura-kura kepada kancil. "Hai kura, ada apa? Kenapa kau memanggilku?" tanyanya. "Apa kau tahu kenapa teman-temanku menjauhiku?" tanya kura-kura yang sangat penasaran. Namun kancil menjawab seolah tidak tahu apa-apa. "Ya, aku tidak tahu." Namun kura-kura yang tidak pernah patah semangat itu terus membujuk kancil agar mau menjawab dengan jujur. Lama-kelamaan kancil pun merasa jengkel karena diberi pertanyaan yang sama oleh kura-kura. Kemudian ia memarahi kura-kura. "Aku kan sudah bilang tidak tahu, dasar kura-kura cerewet," kata kancil. Kancil yang tidak merasa bersalah, meninggalkan kura-kura sendirian.
Kura-kura masih diam antara sedih dan tidak percaya kalau Kancil tidak tahu apa-apa. Di kejauhan, Kancil bergumam, rasakan itu sekarang. Tak butuh waktu lama, Kancil pun menemui karmanya. Ia tiba-tiba terperosok ke dalam lubang besar di hutan. Oh tidak, aku terperosok. Tolong, tolong, tolong. Kancil berteriak meminta pertolongan, namun tak ada satu binatang pun yang lewat dan memberi Kancil pertolongan. Ada banyak pesan moral yang kita bisa petik dari cerita dongeng di atas. Beberapa pesan moralnya adalah, sebagai manusia kita tidak boleh iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Berbohong dan memfitnah orang yang tidak bersalah bukan perbuatan yang baik dan harus dihindari karena bukan hanya merugikan orang yang difitnah, melainkan juga merugikan diri sendiri karena karma itu pasti ada. Sifat dengki seperti Kancil dapat merugikan banyak orang sehingga harus dijauhi. Jika ingin banyak teman, jangan pernah bersikap sombong dan berbuat baiklah kepada sesama.